在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Ini terlahir secara alami dengan energi spiritual, semua meridiannya terbuka, dan aura ungu. Bagus, orang tua itu menatap Zouru. Apa yang dilihatnya bukanlah anak kecil itu, melainkan batu roh yang bersinar dan berkualitas tinggi. Sektenya sangat kecil, tetapi mereka adalah cabang dari sekte langit awan, jadi mereka memang memiliki sejumlah kekayaan. Meskipun para tetua biasanya pelit, mereka memberi penghargaan kepada murid-murid yang menemukan bakat bagus dengan sangat murah hati. Orang tua itu tertawa dan berkata kepada para tetua desa, "Anak ini, saya akan mengambilnya." Mata Zouru dipenuhi kepanikan saat dia memegang erat gaun ibunya. Wajahnya pucat. Wanita itu mengungkapkan ekspresi sedih saat dia memeluk Zouru dan menatap suaminya untuk meminta bantuan. Ayah Zouru merenung sejenak dan berkata, "Dao Chang, anak ini bisu." "Bisu? Tidak masalah." Pria tua itu menjentikkan jarinya dan wanita itu terpaksa mundur beberapa langkah. Dia meraih Zouru dan tersenyum. "Oke, ikutlah denganku." Wajah Zouru dipenuhi ketakutan. Tubuhnya gemetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia baru berusia 3 tahun, jadi dia ketakutan saat ini. Ayah Zouru mengepalkan tangannya dan hendak berbicara ketika lelaki tua itu mengerutkan kening. Dia menoleh dan dengan dingin berkata, "Memilih anakmu adalah keberuntunganmu. Jangan berisik." Saat ini, tetua desa dengan cepat pergi menenangkan orang tua Zouru. Orang tua itu mendengus dan berkata, "Saya di sini bukan untuk mencuri anak Anda tetapi untuk memberinya masa depan yang baik. Anda masih memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan." Dengan itu, dia memegang Zouru dan berjalan menuju pintu keluar desa. Zouru panik dan mulai menangis. Suaranya dipenuhi ketakutan. "Ayah, Ibu." Suara lembut tiba-tiba keluar dari mulutnya. Orang tua itu tertawa. "Jadi dia tidak bisu, itu bahkan lebih baik." Ruel, air mata mengalir di pipi wanita itu. Dia hendak mengejar putrinya ketika suaminya menghentikannya dan berkata, "Ini adalah keberuntungannya untuk terpilih." Setelah lelaki tua itu meninggalkan desa, semakin dia memandang Zouru, dia menjadi semakin bahagia. "Batu roh berkualitas tinggi, haha. Dengan itu, saya bisa mencoba menerobos ke tahap pertengahan pendirian yayasan. Gadis kecil, aku tidak akan menganiaya kamu. Setelah kamu bertambah dewasa, aku akan menjadikanmu sebagai muridku." Dia baru saja akan mengeluarkan pedang terbang untuk kembali ke sekte ketika Zouru menggigit tangannya. Namun, seberapa besar kekuatan yang dimiliki anak berusia 3 tahun? Ini masih membuat lelaki tua itu cemberut. Dia mendengus dan berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu." Dengan itu, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Zouru. Dia ingin memberinya pelajaran agar dia tidak menangis sepanjang jalan seolah-olah dia mencuri anak seseorang. "Kamu berani?" Seorang pemuda berjubah putih secara misterius muncul di hadapannya. Lelaki tua itu baru saja mengangkat tangannya ketika dia merasakan tubuhnya menjadi dingin dan keringat menutupi punggungnya. Orang tua itu segera menurunkan Zouru dan dengan hormat berkata, "Senior." Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan lelaki tua itu tertiup angin kencang. Wang Lin menatap Zouru. 1 tahun yang lalu, dia menyuruh Tai Yan untuk kembali ke Cloud Sky Sect dan dia secara pribadi akan mengawasinya. Dia awalnya ingin bertindak lebih awal, tetapi memutuskan untuk menunggu lelaki tua itu membawa pergi Zouru sebelum muncul. Melihat Wang Lin, ketakutan di mata Zouru menghilang dan digantikan oleh kebingungan. Zouru berkata, dengan suaranya yang tajam, "Paman, paman." Wang Lin menghela nafas dan berkata, "Ikutlah dengan paman, oke?" Kebingungan menjadi semakin kuat di mata Zouru. Dia tidak tahu kenapa tapi dia merasakan keterikatan yang besar terhadap paman di hadapannya, jadi dia mengangguk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kompleks dan mengangkat Zouru. Dia menutupinya dengan energi spiritual seolah-olah dia takut dia akan masuk angin karena udara dingin saat terbang.
Dia melompat ke langit dan perlahan menghilang ke cakrawala dengan Zhou di pelukannya. Wang Lin muncul di bawah pagoda bersama Zhou dan membangun rumah batu seperti sebelumnya. Wang Lin menurunkan Zhou dan dengan lembut berkata, "Kami sampai di rumah." Zhou diam-diam mengangguk, matanya yang besar melihat sekeliling tapi dia tidak menyentuh apapun. Sebaliknya, dia berdiri di samping Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi, dia akan mengikutinya dari dekat. Bahkan ketika Wang Lin sedang berkultivasi, dia duduk di sampingnya dengan sedikit kebingungan di matanya. Pada malam hari, setelah Zhou tertidur, Wang Lin berdiri di samping tempat tidur memandangi wajah kecil Zhou dan berbisik, "Wan Er, saat ini jiwa baru lahirmu tidak stabil, jadi ingatanmu tidak dapat kembali. Begitu Anda berusia 19 tahun, mereka akan kembali secara alami." Dia menatap Zhou dan kenangan tentang Ling Wuan terlintas di benaknya. Setelah menghela nafas, Wang Lin memasukkan Zhou ke dalam dan meninggalkan ruangan. Zhou tidak seperti dia, yang hanya perlu berkultivasi untuk memberi makan dirinya sendiri. Bagi anak berusia 3 tahun, makanan adalah hal terbaik untuk menyehatkan tubuhnya. Wang Lin membangun dapur dan keluar untuk membeli banyak makanan. Seseorang yang tidak memasak selama 500 tahun sekarang sedang memasak untuk Zhou. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin tenggelam dalam hidupnya saat dia perlahan menyaksikan Zhou tumbuh dewasa. Perasaan ketika dia berubah menjadi manusia muncul di hatinya sekali lagi. Perasaan ini sangat tenang dan damai. Suatu malam, ketika Wang Lin sedang berkultivasi, tiba-tiba terdengar jeritan dari dalam rumah batu. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera masuk ke kamar. Dia melihat Ru'er kecil telah menendang selimutnya dan tangannya terkepal dengan ekspresi kesusahan di wajahnya. "Paman, selamatkan aku, Paman, Ayah, Ibu." Tangan kanan Wang Lin menyentuh dahi Zhou dan dia mengirimkan energi spiritual. Segera, Zhou menjadi tenang dan membuka matanya. Matanya seperti bintang. Setelah melihat Wang Lin, dia mulai menangis dan perlahan menceritakan kepada Wang Lin apa yang terjadi. Dia tersenyum. Semuanya ternyata hanya mimpi. Dia bermimpi bahwa dia berada di tempat yang gelap dan ayah, ibu, dan bahkan pamannya meninggalkannya, jadi dia sendirian dalam kegelapan. "Pegang ini, jika hal seperti itu terjadi lagi, bunyikan saja bel ini." Dengan itu, Wang Lin mengeluarkan bel dan meletakkannya di tangannya. Lonceng ini adalah yang diberikan Qiu Siping padanya. Setelah mempelajarinya, Wang Lin menyadari bahwa lonceng ini sepertinya berasal dari tempat yang sama dengan lonceng yang diberikan oleh para penggarap kuno kepadanya. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Zhou sekarang berusia 5 tahun. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin tidak tahu kapan harus tertawa atau menangis. Zhou menjadi tidak terlalu pendiam dan lebih ceria. Kapanpun dia tidak ada, dia akan mengeluarkan bel dan memainkannya, menyebabkan Wang Lin segera muncul. Wang Lin tidak berdaya menghadapi hal ini dan dia tidak menyuruhnya berhenti. Namun, Zhou sangat pintar. Setelah beberapa kali, dia tidak lagi meneleponnya dan menyimpannya di dekatnya seperti harta karun. Dalam 2 tahun ini, dia mengajaknya menemui orang tuanya sekali. Tapi itu terjadi setelah mereka tertidur. Pada hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Zhou diam-diam berjalan keluar dari pagoda dengan semangkuk bubur di tangannya. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Wang Lin dan berlari ke arahnya. "Paman, Paman, aku melihat kakak perempuan peri lagi, tapi dia tetap tidak mau makan." Ketika Zhou berusia 4 tahun, dia diam-diam naik ke pagoda dan melihat mayat perempuan. Setelah itu, Zhou mulai memikirkan tentang mayat wanita tersebut dan sesekali pergi ke sana untuk memeriksanya. Suatu kali dia bahkan membawakan bubur yang dibuat Wang Lin untuknya ke sana untuk mencoba memberi makan mayat wanita tersebut. Wang Lin benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia masih muda, jadi dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Namun, dia dengan serius menjelaskan masalah mencoba memberi makan mayat wanita tersebut, tetapi Zhou masih tidak mengerti mengapa kakak perempuan berpakaian putih itu hanya tidur dan tidak makan. Wang Lin tanpa daya berkata, "Kakak perimu tidak makan, jadi jangan bawa bubur ke sana lagi." Wang Lin merasa ini agak berantakan.
Zouru memanggil kakak perempuan mayat itu tetapi memanggilnya paman. Jika suatu hari Zoe kembali dan mendengar ini, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Dia melihat ke kejauhan dan berkata, "Ruer kecil, masuklah ke dalam pagoda." Oke, apakah orang jahat ada di sini lagi? Mereka sangat menyebalkan. Zouru mengangguk dan kembali ke pagoda dengan semangkuk bubur. Setahun yang lalu, banyak pembudidaya dari negara lain datang ke sini untuk menantang Cheng Niu. Pada awalnya, Wang Lin mengabaikan mereka sepenuhnya. Dengan domain pagoda, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Namun, mereka tidak berhenti dan malah semakin agresif. Mereka akan memata-matai mereka dari sisi pegunungan dan melambaikan harta sihir mereka. Suatu malam Zouru sedang tidur dan dibangunkan oleh harta ajaib. Dia sangat takut hingga dia berlari keluar sambil menangis. Saat itu, Wang Lin keluar. Ketika dia kembali, ada 7 kepala berdarah di pegunungan sekitarnya. Setelah itu, tidak ada yang berani membuat keributan di malam hari. Namun, para penantang tidak pernah berhenti berdatangan. Bahkan ada kultivator formasi jiwa yang terkenal di antara mereka. Dia tidak bersikap lunak terhadap mereka. Setiap kali penantang datang, dia akan membunuh mereka. Orang-orang secara bertahap berhenti menantangnya, tetapi seseorang kadang-kadang muncul. Suara dingin datang dari pegunungan. Bunyinya, Cheng Niu, Liao Fen dari Suiye ada di sini untuk meminta kipas bulu itu kembali. Negara Suiyu, Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari lembah dan melihat pria muda mengenakan pakaian biru menunggu di luar. Meski dia tidak tampan, jubah birunya membuatnya terlihat sangat dingin. Mata orang ini sangat cerah dan kulitnya tampak sedingin es. Hanya dia yang berdiri di sana sepertinya menyebabkan angin dingin bertiup menghilangkan semua kehangatan. Setelah melihat Wang Lin keluar, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Cheng Niu, serahkan kipas bulu itu." Wang Lin melirik pemuda itu. Tingkat budidaya orang ini adalah formasi jiwa tahap pertengahan. Wang Lin mengeluarkan kedua bulu itu dan melemparkannya ke samping. Bagian bawah bulunya menempel di gunung di sampingnya. Bagian atas yang menonjol bergoyang lembut mengikuti angin. Pemuda itu segera menyerbu menuju gunung. Wang Lin menyentuh tas pegangan dengan tangan kanannya dan mengeluarkan 2 lonceng. Kedua lonceng itu mengeluarkan bunyi nyaring dan gelombang suara mulai menyebar. Liao Fan mendengus. Tangan kanannya membentuk segel dan dengan kilatan cahaya putih, banyak bilah yang terbuat dari es tiba-tiba muncul. Di bawah kendalinya, bilah es terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tertawa. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan dan membuang kedua lonceng itu. Lonceng itu segera membesar dan mulai berbunyi. Retakan segera muncul pada bilah es dan semuanya segera hancur. Saat bel berbunyi, retakan bahkan muncul di pegunungan. Ekspresi Liao Fan tetap tenang. Dia sudah mendengar betapa kuatnya Cheng Niu ini. Misinya di sini bukan untuk mengambil harta karun tetapi untuk mencari. Begitu dia mendarat, tangannya membentuk segel, matanya menjadi dingin, dan dia mengirimkan segel itu ke depan. Cahaya putih tiba-tiba memancar dari tubuhnya dan membentuk ilusi di hadapannya. Ilusi ini bukanlah gambaran kultivasi Suiyu yang normal, melainkan seorang lelaki tua yang duduk dalam posisi lotus. Setelah gambar lelaki tua itu tercipta, dia membuka matanya. Saat dia membuka matanya, mata Wang Lin berbinar dan dia mengirimkan sinar energi spiritual ke arah lonceng. Lonceng mulai berputar dan bertabrakan satu sama lain. Ini adalah salah satu kegunaan harta karun yang ditemukan Wang Lin setelah mempelajarinya begitu lama. Saat bel berputar dan bertabrakan, deringnya semakin keras. Liao Fan didorong mundur beberapa meter sebelum menatap bel dan berteriak, "Bunuh!" Gambar lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Seluruh gambarnya tiba-tiba berubah menjadi gas dan menyerang Wang Lin. Itu secepat kilat. Tubuh Wang Lin menghilang dengan teleportasi dan muncul kembali di langit. Gas yang tercipta dari gambar tersebut sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan mengikutinya. "Cheng Niu, jika kamu hanya sekuat ini, mati saja." Liao Fan menatap Wang Lin dan mencibir sambil mengeluarkan jam perunggu. Ada 12 simbol pada jam ini. Mereka mewakili 12 bulan di Suzaku. Ada banyak garis kecil di bawahnya yang mewakili setiap hari dalam sebulan.
Dia memukul jam dengan tangan kirinya dan jam itu mulai berputar. Simbol yang mewakili Agustus mulai bersinar dan kemudian salah satu garis kecil mulai bersinar juga. Hari ini tanggal 9 Agustus. Cheng Niu, ini adalah hari kematianmu. Saat Liao Fan selesai berbicara, dia melemparkan jam perunggu itu ke udara. 2 cakar aneh muncul dari blok itu. Setiap cakar memiliki sumber cahaya keemasan di dalamnya. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk kedua lonceng. Kedua lonceng yang berputar itu tiba-tiba bertabrakan dan pecah berkeping-keping. Banyak puing mulai berputar di sekitar Wang Lin. Dia dengan lembut berkata, "Armor." Puing-puing itu segera mengelilingi Wang Lin untuk membentuk baju besi hijau bercahaya. Di baju besi itu ada simbol 2 lonceng. Wang Lin tidak menghindari gas yang terbentuk dari gambaran lelaki tua itu. Dia membiarkannya mengenai armornya. Gelombang riak muncul di armornya dan gasnya melemah. Lebih banyak riak terjadi dan gasnya menghilang. Armor roh gelombang sonik ini memang berguna. Wang Lin tersenyum dan memandang ke arah Liao Fan. Cakarnya sekarang menjangkau ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus, menyentuh tas pegangannya, dan mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, cakarnya hancur dan retakan muncul pada jam perunggu. Liao Fan juga terkena pukulan di bagian dada akibat serangan ini, menyebabkan dia batuk darah. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya pucat. Namun, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia tertawa. "Cheng Niu, bersiaplah untuk mati." Wang Lin mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam jam perunggu. Lebih banyak retakan muncul pada jam dan tiba-tiba sebuah lengan layu muncul. Setelah lengannya bergetar sekali, jam perunggu itu berubah menjadi debu. Ada awan gas hitam bergerak seperti api yang berasal dari lengan yang melayang di udara. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menciptakan angin aneh yang meniupkan gas hitam itu kembali, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Ada lengan layu mengambang di sana, dan gas hitam keluar dari lengan itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengayunkan pedang surgawi. Gas hitam itu segera bergerak menghalangi lengannya. Namun, energi pedang menembus gas hitam dan mengenai lengannya. Sebuah luka muncul di lengan dan suara gemuruh lain datang dari dalam lengan. Sejumlah besar gas hitam keluar dari lukanya dan berbentuk seseorang. Ini adalah sosok yang diciptakan oleh gas hitam. Ia tidak memiliki fitur wajah, tetapi memiliki 2 bola hantu sebagai matanya. Ekspresi Wang Lin menjadi serius. Liao Fan ini adalah salah satu dari sedikit kultivator formasi jiwa tingkat menengah yang memiliki harta karun yang sangat kuat. Orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Sosok yang tercipta dari gas hitam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Sosok itu bergerak sangat cepat, dan bahkan sebelum mendekat, Wang Lin sudah bisa merasakan aura dingin yang dipancarkannya. Rasa bahaya muncul di hati Wang Lin. Rerumputan di lembah tiba-tiba berubah menjadi es dan segera hancur oleh angin. Bahkan tebing di sekitarnya pun tertutup lapisan es biru saat terkena gelombang energi dingin tersebut. Jenis hawa dingin ini beberapa kali lebih kuat daripada es atau salju. Aura ini menyebar seperti orang gila dan mengelilingi Wang Lin. Energi dingin memasuki tubuhnya dan hampir membekukan darahnya. Setelah menyadari aura ini, hati Wang Lin bergetar dan matanya berbinar. Dia sangat familiar dengan aura ini. Itu adalah aura yang persis sama yang berasal dari budidaya metode kenaikan dunia bawah. Namun, energi dingin yang dipancarkan oleh sosok ini jauh lebih kuat daripada yang dia kembangkan. Hanya ketika si Tunan menggunakan tubuhnya barulah energi dingin cocok dengan sosok ini. Dia segera mundur. Lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Kemudian api biru yang tercipta dari budidaya metode kenaikan dunia bawah yang sudah lama tidak dia gunakan tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Ini adalah bola api biru tua. Alih-alih melepaskan panas, ia justru melepaskan energi dingin. Saat api biru muncul, energi dingin yang baru saja menyerang Wang Lin menghilang. Bahkan energi dingin di sekitarnya diserap oleh api biru. Sosok hitam itu tiba-tiba berhenti. Mata hantunya berbinar. Dia menatap api es dan berkata, dengan suara serak, "Api es dunia bawah.
Bahkan dao dunia bawah yang kutinggalkan untuk muridku tidak dapat mengolah api es semurni ini. Dari mana kamu mendapatkan metode kenaikan dunia bawah? Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Dengan beberapa langkah dia dapat mundur ke dalam jangkauan pagoda dan berhenti. Siapa kamu? Setelah Wang Lin mendengar suara itu, bahkan setelah 500 tahun menjadi seorang kultivator, dia terkejut. Ini adalah jenis kejutan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia terlalu familiar dengan suara ini. Dimanapun kamu mendapatkannya, kamu harus mati. Saya Si Tunan. Sosok itu dengan cepat masuk ke dalam jangkauan pagoda dan mengarah ke kepala Wang Lin. Wang Lin menekan keterkejutan di hatinya dan berteriak, mundur. Wilayah kekuasaan Zhou Yi tiba-tiba keluar dari pagoda dan sosok itu terkena kekuatan yang kuat, menghentikannya hanya 3 kaki di depan Wang Lin. Sosok itu mengeluarkan raungan enggan dan tubuhnya terlempar keluar. Saat dia didorong keluar, gas hitam itu menghilang, hanya menyisakan lengannya. Ia meraih Liao Fan yang terkejut dan menghilang. Wang Lin menatap sosok yang mundur dan bergumam, Si Tunan, tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Dia bingung saat mengambil bulu itu dan kembali ke lembah. Duduk di bawah pagoda, dia menatap langit dan kenangan saat bersama Si Tunan muncul di benaknya. Si Tunan, dia menyebut dirinya Si Tunan. Situ, mata Wang Lin menjadi serius saat dia menunjuk ke alisnya. Cahaya berwarna pelangi menutupi tubuhnya dan dia menghilang. Di dalam ruang surga yang menentang manik, bola cahaya masih ada di sana. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia bergerak maju. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat jiwa Si Tunan berada. Selain jiwa raksasa Si Tunan ada jiwa orang tuanya. Mereka memancarkan cahaya lembut, yang sedikit menenangkan Wang Lin. Dia bersujud kepada orang tuanya dan kemudian, setelah menatap mereka dalam waktu lama, dia berbalik ke arah jiwa Si Tunan. Si Tunan duduk di sana dengan mata terpejam. Meski tubuhnya tidak redup seperti sebelumnya, namun tidak jauh lebih baik. Hanya bisa dikatakan bahwa dia pulih sedikit. Wang Lin memandang Si Tunan dan bergumam, jiwa Si Tunan ada di sini. Mengapa orang itu menyebut dirinya Si Tunan? Mungkinkah mereka memiliki nama yang sama? Tapi kenapa orang itu juga mengetahui metode kenaikan dunia bawah? Wang Lin merenung sejenak sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Situ pernah berkata bahwa dia bertarung dengan beberapa pembudidaya dari luar Suzaku untuk mendapatkan manik yang menantang surga dan tubuhnya hancur. Dia harus menyerahkannya dan menyembunyikan jiwanya di dalam surga yang menentang manik untuk menghindari bencana itu. Mata Wang Lin menjadi semakin cerah saat dia mengingat sosok yang menyebut dirinya Si Tunan. Itu dibentuk oleh gas hitam dan gas hitam berasal dari lengan itu. Mungkinkah tubuh Situ diambil dan dimurnikan oleh seseorang, sehingga menciptakan pecahan jiwa? Wang Lin dengan berani menebak dalam hatinya, tetapi tidak bisa memastikannya. Setelah merenung dalam waktu lama, dia menghela nafas dan tersenyum pahit. Senior Situ, jika lengan itu benar-benar milikmu, maka aku sangat percaya dengan apa yang kamu katakan sebelumnya tentang kamu sebagai ahli nomor 1 di Suzaku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia masih belum yakin dengan klaim Si Tunan. Hal ini menjadi semakin lama ia berkultivasi. Lagi pula, orang nomor 1 di Suzaku adalah orang yang bergelar Suzaku. Kecuali Si Tunan adalah Suzaku saat itu, dia tidak bisa menjadi ahli nomor 1. Selain itu, Si Tunan telah berada di dalam surga yang menentang manik selama bertahun-tahun sehingga bahkan jika dia kembali sekarang, dia mungkin tidak mampu. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas lagi sebelum meninggalkan surga menantang manik. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Zhou Ru sekarang berusia 10 tahun. Gadis kecil itu telah tumbuh pesat, tetapi kepribadiannya sekarang jauh lebih liar. Dia sudah kehilangan minat untuk memberi makan kakak perempuannya di pagoda sejak lama. Meskipun kadang-kadang dia memikirkannya, dia tidak lagi mencoba memberinya makan. Jejaknya menutupi hampir seluruh pegunungan di dekatnya. Meski kecil, dia sangat berani. Semua harimau dan binatang buas sering diganggu olehnya. Tentu saja, dengan kemampuannya, mustahil untuk menakuti harimau dan binatang buas. Taiyan datang 4 tahun lalu. Dia berada di ambang mencapai tahap formasi jiwa.
Namun, dia masih tidak bisa melewati batas itu di Cloud Sky Sect, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan segalanya lagi untuk mengikuti Wang Lin. Dengan dia menemaninya, Zhou kecil menjadi sangat sombong dan bersenang-senang bermain-main setiap hari. Wang Lin menghabiskan 5 tahun terakhir memperkuat fondasinya dan berusaha menerobos ke tahap pertengahan formasi jiwa. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa maju. Wang Lin tahu bahwa dia telah mencapai kemacetan. Jika dia tidak bisa menerobos, maka budidayanya akan selamanya terhenti di sini. Jumlah penantang telah berkurang banyak dalam 5 tahun ini, namun ketenaran Cheng Niu semakin meningkat. Ia menjadi topik pembicaraan populer di antara banyak kultivator. Hari ini adalah hari 10 tahun janji Suzaku untuk bertarung dengan kupu-kupu merah. Setengah tahun yang lalu, seorang utusan dari Suzaku datang dan memasang barisan transfer di luar lembah. Arai transfer ini hanya bisa digunakan sekali, tapi bisa mengirimnya ke negara Suzaku. Feng Yusan dengan hormat berdiri di luar lembah. Dia tiba 10 hari yang lalu untuk memberikan surat tantangan kepada Wang Lin sesuai perjanjian 10 tahun lalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin masih memikirkan apakah dia harus pergi ke pertarungan ini atau tidak. Suzaku masih belum meminta pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi saat itu. Wang Lin merasa pasti ada tangkapan di sini. Ia menduga kemungkinan besar Suzaku ingin menerimanya sebagai murid inti. Sama seperti kupu-kupu merah saat itu. Inilah alasan terjadinya pertempuran ini. Monster tua Suzaku tidak hanya akan melihat ini, tetapi seluruh Suzaku akan mengetahuinya. Lagi pula, kupu-kupu merah terlalu terkenal. Aliansi 4 sekte dihancurkan dan Sueyu secara paksa dinaikkan ke peringkat 5 untuknya. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Suzaku. Akibatnya, sebagian besar pembudidaya mengetahui nama kupu-kupu merah. Cheng Niu tiba-tiba muncul dengan menginjak kupu-kupu merah, membuatnya semakin terkenal. Kini pertarungan antara mereka berdua telah menjadi pusat perhatian semua orang di planet ini. Siapapun yang menang di antara keduanya akan mendapat rejeki yang besar. Hal ini diketahui hampir semua orang. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak mengerti? Dia tahu kalau tuan-tuan tua di Suzaku itu ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang di antara mereka berdua. Jika dia berada di tahap transformasi jiwa atau tahap akhir formasi jiwa ketika dia mengambil lengan kupu-kupu merah, dia pasti sudah terbunuh. Tapi dia kebetulan berada pada tahap awal formasi jiwa dan menarik perhatian beberapa orang besar, sehingga dia diberikan tahun-tahun ini sebagai bantalan. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Beberapa saat kemudian, dia berdiri. Tai Yan terbangun dari kultivasinya. Dia berdiri dan dengan hormat tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin berkata kepada Tai Yan, "Saya harus pergi ke Suzaku. Saya tidak tahu berapa lama, tapi paling lama 8 tahun. Selama ini, jagalah Zhou kecil untukku."